Jangan ngaku-ngaku punya nasab. Kalau orang berdusta nasab, dosa gede, lam yajid arfal jannati, tidak akan mencium bau surga. Bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Wah, ini dosa, pengkhianat ini. Ya, harus hati-hati. Bukan keturunan Nabi, tiba-tiba ngaku keturunan Rasulullah SAW. Wah, ini adalah dusta. Jangankan kok ngaku keturunan Nabi, ngaku kepada orang lain pun nggak boleh, memalsukan nasab tuh nggak boleh, haram, nggak mencium bau surga, apalagi nasabnya Rasulullah. Ini beneran cucu Nabi, bukan anak cucu iblis. Ngaku cucu Nabi itu haram kalau nggak bisa menunjukkan buktinya. Ngaku ahlul bait itu haram hukumnya kalau nggak mampu menunjukkan dalilnya. Saudara sekalian, Buya Yahya akhirnya memarahi seorang Habib yang kita kenal dengan Habib yang sangat kasar, saudara sekalian, dan sering memamerkan harta bendanya. Nah, jadi beliau ya memarahi seorang Habib ini dengan kata-kata yang memang sangat lemah lembut namun menyakitkan, dimana jangan Anda mengaku-ngaku seorang keturunan Nabi padahal Anda bukan keturunan Nabi. Anda mencium bau surga pun tidak, apalagi masuk surga, saudara sekalian. Dan banyak hal yang terjadi. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Mencintai ahlul bait itu bagian dari ibadah, bagian dari ketaatan. Jadi semua umat Islam tanpa terkecuali punya kewajiban untuk mencintai ahlul bait Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang 3 perkara. Jadi orang tua diwajibkan mengajar kepada anak-anaknya tentang 3 perkara. Yakni yang pertama, hubbi nabiyikum, yakni mencintai Nabi kalian. Kita punya kewajiban untuk mencintai Nabi. Wa hubbi ahli baitihi, dan ajarkan juga mencintai keluarga Nabi, ahlul bait tadi itu. Wa qiraatil Quran, dan perkara yang ketiga adalah ajarkan membaca Al-Quran. Pada bagian yang pertama sudah jelas, kita wajib mencintai Nabi. Tidak dianggap beriman kita ketika tidak mencintai Nabi. Nah, pada bagian yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, ternyata kita juga diwajibkan untuk mencintai keluarga Nabi. Dan mencintai keluarga Nabi itu bagian dari ketaatan. Secara sederhana sempat ditanyakan, siapa saja ahlul bait Nabi? Yang sudah jelas itu pertama, istri-istri Nabi. Itu ahlul bait. Wanita-wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa janda Nabi haram dinikah oleh siapapun. Masa sudah menjadi istri Nabi kemudian dinikah orang lain lagi? Jadi hilang gelar ummul mukmininnya. Kemudian yang berikutnya, 4 keluarga yang diharamkan untuk menerima zakat. 4 keluarga yang disebutkan Nabi yang mereka itu haram menerima zakat. Siapa saja itu? Hum alu aliyin, yang pertama keluarganya Ali. Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Keluarganya Ali itu ahlul bait namanya. Yang kedua, wa alu Aqil, keluarganya Aqil. Jadi saudaranya Ali. Kemudian wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far. Masih adik beradiknya Ali bin Abi Thalib juga. Kemudian yang keempat, wa alu Abbas, keluarganya Abbas, itu pamannya Nabi. Jadi ini 4 keluarga selain istri Nabi. Ini 4 keluarga yang ditegaskan sebagai ahlul bait, dan kita punya kewajiban mencintainya berdasarkan hadis tadi itu.
Dan 4 keluarga ini juga adalah keluarga yang haram menerima zakat. Tidak boleh minta-minta sedekah. Jadi kalau ada di zaman sekarang orang ngaku cucu Nabi, Pak, terus minta-minta sedekah, udah salah itu. Tapi kalau ada orang yang ngaku cucu Nabi, kita nggak punya duit dikasih, kita punya utang dibayarin, anak kita nggak bisa bayar sekolah dilunasin, nggak punya beras kita dikasih, entah cucu beneran atau bukan, minimal agak yakin kita kalau itu cucu Nabi. Karena memang sebetulnya ahlul bait itu nggak boleh ndawir, nggak boleh minta-minta sedekah gitu, ngancam ente kaya gara-gara kakek aneh misalnya, tolong bagi sebagian harta ente kepada aneh, nggak boleh itu. Betul-betul merusak muruah, kehormatan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin saya garis bawahi, karena mencintai ahlul bait Nabi itu adalah ibadah, adalah sebuah ketaatan, berarti hukum asalnya haram ngaku-ngaku ahlul bait Nabi. Jadi haram dia. Karena kita ngambil kaidah usul fikihnya begini, Pak. Al aslu fil ibadati at-tauqif kalau kata Imam Ahmad, atau at-tawaqquf. Hukum asal dari ibadah itu terlarang hingga munculnya dalil. Atau dalam bahasa yang lain, al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dari segala ibadah dan ketaatan adalah diharamkan. Semua ibadah itu haram. Semua ketaatan itu haram hingga datang dalil yang menunjukkannya. Berarti kalau ingin saya sederhanakan, kita bangun korelasinya, ngaku cucu Nabi itu haram kalau nggak bisa menunjukkan buktinya. Ngaku ahlul bait itu haram hukumnya kalau nggak mampu menunjukkan dalilnya. Karena orang bicara suhrah wal istifadah, kan udah terkenalnya begitu. Entar dulu, kalau begini Pak, kalau Pak Edi Irawan Arif adalah putranya Kiai Haji Arif Mahya, orang sudah tahu semua, betul nggak kira-kira? Tetapi kalau 5 abad kemudian ada orang yang ngaku-ngaku saya cicitnya Kiai Haji Arif Mahya, entar dulu, ini sudah 5 abad. Apalagi begini, kalau Megawati itu anaknya Soekarno, kita sudah paham, Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau 5 abad kemudian ada orang yang ngaku-ngaku anak Soekarno, namanya Suparman Soekarno Putra, entar dulu. Setahu kita kan nggak ada anaknya Soekarno yang namanya Suparman. Kalau Guntur ada, kalau Buruh ada. Nah ini penting. Jadi karena memang mencintai ahlul bait itu adalah ibadah dan ketaatan, maka semua orang yang mengaku sebagai ahlul bait Nabi wajib membuktikan. Karena hukum asalnya mengaku cucu Nabi, mengaku ahlul bait Nabi itu haram sampai dia bisa menunjukkan ini datanya, ini dasarnya yang mengkonfirmasi saya adalah dzurriyyat Nabi atau keturunan Nabi. Cuman satu Pak, mengaku cucu Nabi itu yang diperbolehkan. Begini, dalam darah saya mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Ini itu boleh kita ngomong begitu. Karena nggak mungkin kita keturunan monyet kalau kata Charles Darwin itu kan. Kita semua beriman, kita ini anak cucu Nabi Adam. Tapi kalau orang mengatakan saya keturunan Nabi Musa, entar dulu, kita nggak boleh langsung percaya. Orang ngaku saya keturunan Nabi Ibrahim, entar dulu. Ngaku keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entar dulu. Harus tunjukkan mana datanya, mana buktinya. Mengapa saya sampaikan begini? Karena ulama ahlu sunnah wal jamaah sudah menghimbau siapapun yang ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku cucu Nabi, wajib ditanyakan buktinya dan wajib diteliti. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, ulama ahlu sunnah wal jamaah, mengatakan yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabis syarif. Niscaya sudah semestinya setiap orang yang ngaku umat Nabi Muhammad,
Kita ini umat Nabi ini Pak. Setiap orang harus punya sensitivitas, sensibility, sense of crisis kalau kata orang sekarang. Harus benar-benar sensi kepada orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Jadi ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Kita harus benar-benar punya ghirah, punya kecemburuan terhadap nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatahu, dan hendaklah dia meneliti, memeriksa jika ada orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, jika ada orang-orang yang ngaku ahlul bait Nabi atau zuriat Nabi, ia wajib meneliti dan memeriksa untuk memastikan hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai tidak ada lagi satu orang pun yang berani ngaku-ngaku nasabnya berasal dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sederhanakan maksud Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, semua umat muslim, terutama ulama ini. Ya kalau yang awam-awam mungkin gak bisa meneliti lah. Semua umat muslim, terutama ulama, wajib hukumnya meneliti dan memeriksa secara mendetail terhadap seorang siapapun yang mengaku anak cucu Nabi, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti illa bihaqqin, kecuali dengan data atau bukti yang benar. Ini wajib. Mengapa saya sampaikan ini materi malam ini? Indonesia adalah pasar yang paling subur untuk orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, Pak. Itu yang jadi masalah. Beda dengan di Timur Tengah, orang nggak percaya. Kalau belum ada isbat, orang nggak percaya di sana. Tapi kalau kita, yang penting hidungnya mancung aja pokoknya. Udahlah ngaku Nabi, ngaku cucu Nabi. Jangankan ngaku cucu Nabi, ngaku Nabi aja banyak yang percaya Pak di Indonesia ini. Yang saya paling nggak masuk akal itu agama Jasun, agama Jawa Sunda itu. Nama nabinya Tugimin itu Pak. Kan nggak masuk akal kan? Agamanya Jasun, nabinya Tugimin. Repot kalau sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Repot kita baca sholawatnya itu kan. Ini masalah ini. Makanya Indonesia adalah pasar yang paling subur untuk itu semua. Makanya kita harus punya kecemburuan. Tapi juga saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, entoh sebetulnya buat apa sih membangga-banggakan nasab juga, kalaupun benar misalnya, buat apa membangga-banggakan nasab? Dikarenakan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lamban, sholatnya malas, ke masjid juga enggak, amalnya lamban, lam yusri' bihi nasabuhu. Nasab sehebat apapun tidak bisa mengejar kemuliaannya. Enggak bisa. Mau anak siapa Pak? Enggak peduli anak siapa. Karena begini, ini sekarang urusan nasab ini sudah banyak disalahgunakan. Pertama begini, ada orang yang merasa menjadi kasta tertinggi dalam agama. Seakan-akan di Islam ini belakangan ya Pak, ada kasta nomor 1, kasta paling mulia. Jadi ini ada cucu Nabi, kasta tertinggi, ada ahwal. Ahwal itu kita nih, orang-orang pribumi yang dikatakan ahwal itu, orang-orang biasa, di mana syarifah kata mereka, yang perempuan haram, hukumnya haram ini Pak, oleh mereka diharamkan nikah sama laki-laki pribumi ini. Ini kan sama saja di Islam sudah menciptakan kasta baru. Padahal dalam peristiwa Futuh Mekah di depan Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha." Sesungguhnya Allah setelah menghapus dari kalian semua kebanggaan, feodalisme, kesombongan jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah itu terbiasa membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan keluarga mereka. Itu jahiliyah. Makanya tadi kita mesti bertanya Pak, kalau ada orang-orang yang membanggakan nasabnya, nggak mungkin dia cucu Nabi. Karena kalau cucu Nabi setidak-tidaknya dia punya akhlak, walaupun nggak 100% nyontoh Nabi, minimal ada yang dicontoh dari Nabi.
Nggak mungkin dia akan membanggakan nasabnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia akan menjual nasabnya. Apalagi tadi Pak, untuk alat kebanggaan tadi. Apalagi untuk merasa menjadi warga agama kelas 1. Kemudian ada muncul yang doktrin-doktrin yang namanya anak cucu Nabi. Saya langsung aja kalimatnya. Yang namanya habaib, walaupun saya ingin luruskan di sini. Habib itu bukan panggilan buat cucu Nabi, Pak. Kita buka kitab-kitab itu, semua ulama sepakat panggilan buat cucu Nabi itu bukan Habib, tapi Said dan Syarif, Syarifah atau Sayyidah. Tapi kok sekarang Habib? Anggaplah begitulah. Yang namanya Habib walaupun nggak sholat, walaupun ahli maksiat, masuk surga karena matinya nanti husnul khatimah. Begitu Roma Irama buka ke depan, mereka protes. Roma Irama itu mengada-ngada, bukan mengada-ngada, kuping saya sering dengar kok. Di mana mereka mengajarkan kayak gitu modelnya, sering dengar kita doktrin-doktrin yang kayak gitu. Padahal Nabi bersabda, wahai Quraisy, kata Nabi. Nabi kalau nyebut Quraisy sukunya berarti Pak, sama kayak kita. Hei senak lepung, berarti orang Lampung nih maksudnya. Wahai Quraisy, kata Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad nggak bisa nolong kalian kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Ini Nabi cara sama sukunya, ngurucut. Wahai Bani Hashim, kata Nabi. Kalau Nabi nyebut Bani Hashim Pak, udah mulai klan. Kalau Quraisy itu suku, Bani Hashim itu klan. Wahai Bani Hashim, kata Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong sedikit pun kalian di hadapan Allah kalau kalian tidak bertakwa. Masuk lagi Nabi, wahai Bani Abdul Muthalib, wahai keturunan Abdul Muthalib. Nah ini langsung mengerucut dari suku masuk ke klan, masuk ke keluarga. Wahai keturunan Abdul Muthalib, berarti sesama sesepuh Nabi beserta anak cucunya. La ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa. Lebih dalam lagi Nabi nyebutnya apa? Ya Fatimah. Ini langsung ke anak nih Pak. Ya Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a. Saya bapakmu Fatimah tidak akan bisa menolong kamu sedikit pun kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ada yang mendoktrin Pak, kami anak cucu Nabi, apapun kesalahan kami pasti masuk surga, bohong tuh dia. Nabi aja ngomong sama Fatimah, bapakmu saja nggak bisa nolong kamu kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, mencintai ahlul bait Nabi itu hukumnya wajib dan itu ibadah. Tapi begini Pak, kalau ahlul bait Nabi yang zaman dulu enak, istri Nabi sudah ketahuan. Yang kedua, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas, 5 ini sudah jelas. Tapi berhubung sudah 14 abad kemudian, maka kita punya kewajiban bertanya ulang. Kalau ada yang ngaku cucu Nabi, sini mana buktinya? Dan ini kewajiban tentunya bagi para ulama. Semua ulama se-Indonesia rakyat tercinta ini wajib hukumnya mempertanyakan. Kalau ulama tidak mempertanyakan, ulama telah mengkhianati umat Islam. Makanya saya ditanya, emang siapa Anda kok mempertanyakan nasab keturunan Nabi? Jawaban saya gampang, saya umat Nabi. Saya ini umat Nabi, cucung Nabi Adam kata saya. Saya ini umat Nabi. Sebagai umat Nabi, karena saya punya kewajiban mencintai keluarga Nabi, sebagai umat Nabi saya harus bertanya kepada siapapun yang ngaku anak cucu Nabi, mana datanya, mana buktinya. Harus begitu. Ini bukan membenci keluarga Nabi agar tidak ada yang mengaku-ngaku, apalagi untuk kepentingan yang menyimpang, apalagi untuk melanggar syariat agama. Jadi balik lagi Pak, Islam ini agama yang mudah sebetulnya. Jangan dibuat rumit juga pada akhirnya. Jadi jangan menggunakan agama buat ngancam. Kalau nggak cinta Habib, mati su'ul khotimah. Kalau nggak cinta Habib, nanti walaupun ahli ibadah masuk neraka. Na'udzubillah. Nabi aja nggak kayak gitu kan? Oke, kalau memang itu mau dianggap benar. Karena kami kalau nggak cinta Habib masuk neraka, maka kami, karena ini masalah surga sama neraka ini Pak, maka kami sebagai umat Nabi punya kewajiban juga bertanya, mana buktinya kalau Anda merupakan cucu Nabi? Tidak boleh hanya mengaku-ngaku saja. Ini penting untuk kita garis bawahi. Karena begini, kalau cucu Nabi betulan Pak, nggak akan membanggakan nasab. Saya ambil contoh sederhana. Kita punya Wali Songo.
Wali Songo itu rata-rata kan keturunan Nabi. Terutama yang katakanlah yang paling dekat sama kita, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Itu kan cucu Nabi, Pak. Syarif Hidayatullah itu. Gelarnya saja Syarif, berarti dari Imam Husain. Karena bapaknya itu Raja Mesir. Bapaknya Raja Mesir, anak-anaknya dikirim. Salah satunya di Indonesia, untuk berdakwah di Indonesia. Di abad ke-15 Masehi. Bawa Islam ke Indonesia ini. Memang sih Islam masuk ke Indonesia itu sudah sejak abad awal katanya. Cuman kan belum tersebar. Nah, baru tersebarnya di Wali Songo. Salah satu penyebarnya adalah Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini datang ke Lampung, ke kerajaan Pugung. Di Pugung sana itu, Pak. Pugung Raharjo kan? Kerajaan Pugung. Daripada perang dibuatlah pernikahan kerajaan. Maka Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Sinar Alam. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam itu bukan pernikahan selir, bukan pernikahan kerajaan. Jadi Putri Sinar Alam, Putri Lampung itu bukan jadi selir, tapi pernikahan kerajaan. Kalau selir pasti dibawa ke Cirebon, karena bukan selir, tinggalnya di Lampung. Pernikahan dengan Putri Sinar Alam, punya anak namanya Raden Muhammad Aji Saka. Berarti kan nyambung kepada Nabi Raden Muhammad Aji Saka ini, karena turunan laki-laki. Yang di Lampung dikenal dengan Ratu Darah Putih, karena inilah pendiri Keratuan Darah Putih. Raden Muhammad Aji Saka ini punya cicit namanya Raden Intan Kesumaratu I, punya cicit, kan begitu. Nah, cicit beliau ini punya anak dua dalam catatan sejarah. Nggak tahu kalau anak yang lain dalam catatan sejarah. Anak pertama namanya Raden Imba Kesumaratu II. Anak kedua namanya Dalom Kesumaratu. Ini dua anaknya nih. Nah, Raden Imba Kesumaratu II perang sama VOC sampai dibuang ke timur Belanda. Dibuang sampai mati dibunuh. Yang istrinya sedang hamil. Begitu sang ayah dibunuh Belanda, sang putra lahir. Nah, sang putra yang lahir ini namanya Raden Intan Kesumaratu II atau Raden Intan II. Yang perang melawan Belanda, gugur di usia muda. Kalau tidak salah 22 atau 23 tahun. Belum punya anak. Karena beliau meninggal dilanjutkan oleh pihak pamannya dalam Kesumaratu yang disebut dengan Raden Muhammad Jamil. Nah, sampai sekarang masih ada keturunannya. Masih ada. Dan saya sarankan kepada keturunannya, coba tes DNA dulu. Di tes DNA. Kalau J1 berarti nyambung cucu Nabi. Tapi saya nggak pernah ngedengar keturunan Raden Intan mengatakan dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Nggak pernah, Pak. Karena memang cucu Nabi nggak mungkin membanggakan nasab, nggak mungkin. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi video singkat dari Ustadz Suparman. Bagaimana beliau menjelaskan seorang yang memang orang mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dia bukan keturunan Nabi. Ini adalah salah besar, saudara sekalian. Dan menarik apa yang dipaparkan di dalam video tadi, saudara sekalian. Bagaimana Bahar bin Smith, saudara sekalian. Beliau memang suka-sukanya di dalam memamerkan hartanya. Kita tidak tahu beliau dapat harta dari mana, apakah dari dawir ataupun dari bisnisnya, saudara sekalian. Kita tidak tahu. Dan bisnis Habib Bahar ini apa ya sebenarnya, saudara sekalian. Nah, mudah-mudahan lah ini dari duit halal ya. Saya yakin ini dari duit halal ya. Nah, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Buya Yahya, saudara sekalian, yaitu jangan Anda mengaku-ngaku keturunan Nabi. Mengaku keturunan orang lain pun tidak boleh. Apalagi ini nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW, saudara sekalian. Nah, ini adalah suatu penegasan dan kemarahan Buya Yahya. Nah, akhirnya beliau tidak sadar sebenarnya, saudara sekalian. Tidak sadar bagaimana para habaib ini, terutama Rizik dan kawan-kawan, saudara sekalian, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih daripada itu, mereka mengaku Ahlul Bait, saudara sekalian. Padahal Ahlul Bait itu cuman ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada 5 golongan atau 5 orang yang tergolong Ahlul Bait. Dan mereka mengaku Ahlul Bait, para habib ini, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu juga, ini sebagai tamparan keras juga terhadap para habaib ya. Dari Buya Yahya yang selama ini kita kenal dengan orang yang memang menjadi bisa kita bilang ya jadi pembela habaib ya. Bahkan Kiai Jamaluddin mengatakan bahwasanya Buya yang memang
ada yang sering joget-jogetnya, mungkin beliau yang dimaksud. Nah, mungkin ini tidak termaksud ya, video ini tidak bermaksud untuk menyerang Habib ya. Namun kalau kita dengar apa yang beliau sampaikan, Buya Yahya memang sangat mengena dengan para habaib. Bahkan Habib Bahar pun sudah ditanya, kamu keturunan siapa? Dia keturunan iblis. Dia jawab keturunan apa? Keturunan setan kalau tidak salah. Nah, ini apa maksudnya saudara sekalian? Kan ini nyolok-olak ya. Ya mungkin hanya itu saja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.